Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis perhitungan bunga kredit. Jenis perhitungan bunga kredit itu ada dua. Yang pertama itu adalah suku bunga tetap. Mengapa dinyatakan tetap? Artinya bunga dan angsuran pokok yang dibayarkan tetap atau tidak berubah atau sama. Misalkan jangka waktu pinjaman kreditnya adalah 12 bulan dan diangsur selama 12 kali. Artinya mulai dari pembayaran pertama kali atau bulan pertama sampai bulan ke-12, bulan yang terakhir, bunga plus angsuran pokoknya itu sama. Misalkan jumlah yang disetorkan itu setiap bulannya 2.300.000 itu sudah sama bunganya, maka selama 12 kali itu adalah sama 2.300.000. Oke, untuk menghitung suku bunga tetap itu ada 3 rumus. Yang pertama adalah total bunga. Total bunga dihitung dengan rumus P dikali I dikali N. P itu adalah plafon atau pinjaman pokok, I itu adalah persentase bunga, dan N itu adalah jangka waktu yang dilihat dari satuan tahun. Jadi misalkan kalau jangka waktunya itu 1 tahun berarti N-nya 1. Kalau jangka waktunya itu 2 tahun berarti N-nya 2. Jadi dihitung tahunnya, bukan bulan. Untuk yang kedua itu adalah bunga per bulan. Bunga per bulan berarti caranya adalah total bunga yang dihitung ini tadi dari rumus yang pertama dibagi dengan B. B itu adalah jangka waktu dihitung dalam bulan. Berarti kalau 1 tahun berarti B-nya adalah 12 bulan. Yang ketiga itu adalah besar angsuran. Untuk menghitung besar angsuran, rumusnya adalah P plus total bunga dibagi B. P itu adalah pinjaman pokoknya, total pinjaman pokoknya, ditambah dengan total bunga. Total bunga didapat dari perhitungan yang pertama ini. Terus dibagi 12 bulan. Kalau misalkan jangka waktunya 1 tahun. Karena B itu adalah jangka waktu dalam bulan. Oke, contoh soal. Rani mengambil kredit di bank sebesar 6 juta. 6 juta ini adalah P atau plafon atau pinjaman pokok. Terus yang kedua yaitu dengan masa cicilan 1 tahun. 1 tahun ini adalah N. Dan 1 tahun itu kan jelas ya 12 bulan. 12 bulan ini adalah B. Dan bank menggunakan bunga flat. Karena suku bunga tetap itu dinyatakan disebut juga dengan sama dengan flat, bunga flat. Itu adalah 6%. 6% ini adalah I atau persentase bunga per tahun. Oke. Perhitungannya yang pertama adalah menghitung total bunga. Menghitung total bunga itu adalah P dikali I dikali N. Maka dimasukkan P-nya adalah ini 6 juta dikali I-nya adalah persentase bunga yaitu 6% dikali N. N-nya itu adalah 1 tahun, jangka waktu dalam tahun ya. Oke, setelah diisi maka ketemu jawabannya. Jawabannya adalah Rp360.000. Jadi total bunga selama 12 bulan atau 12 kali bayar itu adalah Rp360.000. Oke, yang kedua yaitu menghitung bunga per bulan. Untuk menghitung bunga per bulan itu gampang sekali, yaitu dengan total bunga dibagi dengan B. B tadi saya kan sudah bilang, B itu adalah 12 bulan. Jadi jangka waktu dibuat bulan. Karena ini jangka waktunya 1 tahun, dibuat bulan jadi 12 bulan. Oke. Total bunganya ketemu tadi 360.000 dibagi dengan 12. 12-nya dari sini. Oke, ketemu Rp30.000.
Jadi ini bunga untuk per bulan. Yang ketiga yaitu menghitung besarnya angsuran. Untuk menghitung besarnya angsuran itu adalah P. P itu adalah plafon atau pinjaman pokok, yaitu ini 6 juta rupiah. Ditambah dengan total bunganya ini ya 360.000 dibagi B. B-nya adalah 12, yaitu ketemu 530.000 rupiah. Jadi Rani membayar satu kali angsuran itu adalah 530.000 rupiah. Oke, dari lanjutan perhitungan yang tadi, berikut adalah tabel jadwal angsuran Rani selama 12 kali. Jadi di sini ada tabelnya, bulannya mulai bulan yang pertama sampai bulan yang ke-12. Tadi kan saya sudah bilang kalau ini adalah suku bunga tetap. Berarti kalau suku bunga tetap, bunga dan angsuran pokoknya itu sama. Mulai dari yang pertama sampai yang ke-12. Ini bisa kalian lihat di angsuran pokoknya sama, Rp500.000. Sampai ke bulan 12 juga Rp500.000. Angsuran bunganya juga sama, Rp30.000. Sampai ke bawah juga Rp30.000. Seperti itu. Jadi ini bulan kedua, awalnya kan 6 juta tuh. Bulan kedua dia sisa saldo pinjamannya hanya 5.500.000 karena bulan pertama sudah diangsur sebesar Rp500.000. Bunganya 30, jadi jumlah angsuran per bulannya sama, Rp530.000. Dari sini juga sudah kelihatan angsuran pokoknya 6 juta karena total pinjaman pokoknya kan 6 juta, total bunganya 360. Jadi jumlah angsuran yang dibayarkan oleh Rani itu adalah Rp6.360.000. Dari 6 juta ditambah Rp360.000. Yang kedua adalah suku bunga efektif. Suku bunga efektif itu adalah perhitungan bunga di mana angsuran pokok per bulannya itu sama, tetapi angsuran bunga per bulannya berbeda dan itu menurun sesuai dengan sisa saldo pada angsuran keberapa. Seperti itu. Rumusnya itu ada 3, yaitu yang pertama menghitung bunga per bulan keberapa, seperti itu. Jadi per bulan itu bunganya berbeda, beda seperti yang bunga tetap. Kalau bunga tetap tadi bunga angsuran pokoknya sama, kalau ini tidak, berbeda. Caranya adalah saldo akhir periode atau sisa saldo dikali prosentase bunga dibagi dengan B. B itu adalah jangka waktu dalam bulan per tahun, seperti itu. Yang kedua adalah menghitung angsuran pokok per bulan. Caranya adalah plafon atau pinjaman pokok dibagi dengan tenor. Tenor itu adalah jangka waktu kredit. Yang ketiga adalah angsuran kredit per bulan. Caranya adalah angsuran pokok bulan keberapa ditambah dengan bunga per bulan keberapa. Mohon maaf, untuk angsuran pokoknya sama ya Rea. Jadi bulan pertama sampai bulan terakhir, misalkan kalau pinjamnya itu jangka waktunya 1 tahun, itu kan 12 bulan atau 12 kali. Berarti selama angsuran yang pertama sampai angsuran ke-12 itu angsuran pokoknya itu adalah sama ya, sama. Selanjutnya yaitu masuk ke perhitungan contoh soalnya ya, langsung ke contoh soal. Jadi apapun kalau ada contohnya itu gampang ya. Terus yang pertama adalah ini ada Excel mengambil kredit di bank sebesar 12 juta. 12 juta ini adalah plafon atau P ya. Plafon atau pinjaman pokok dengan tenor 1 tahun. Tenor itu adalah jangka waktunya 1 tahun. 1 tahun kan jelas ya 12 bulan. Ini B.
Dan bank menggunakan bunga efektif. Ingat, kalau kalian harus teliti tentang efektif atau tetap, karena ini nanti menentukan kalian metode perhitungannya pakai bunga efektif atau bunga tetap. Jadi kalau nanti kalian tidak atau salah, lihatnya juga nanti akan salah perhitungannya. Ini ada 12% per tahun. Oke, langsung aja caranya. Yang pertama adalah bunga bulan pertama, karena ini pertama kali ngangsur ya. Jadi bulan ke-1 atau pertama, yaitu dimasukkan saldo akhir periode, karena masih pertama berarti masih utuh 12 juta. Dikali dengan I itu adalah bunga 12%, dibagi 12 ya, B 12 karena ada 12 bulan ya. Itu hasilnya adalah 120.000 rupiah. Ini adalah bunga bulan ke-1. Untuk bunga bulan kedua sudah beda lagi ya. Ingat, sudah beda lagi. Karena untuk bunga efektif itu bunganya per bulannya itu berbeda. Untuk bunga yang pertama ketemu 120.000. Oke, lanjut untuk menghitung angsuran bunga pokok per bulan. Angsuran pokok per bulan. Caranya adalah plafonnya ketemu tadi sudah 12 juta. Dibagi dengan tenor. Tenornya adalah, ini tenornya ngitungnya bulan ya, Rek ya. Jadi jangka waktu dalam bulan, berarti adalah 12. Ketemu angsuran pokok per bulannya 12 juta dibagi 12 ada 1 juta. Berarti angsuran pokoknya selama 12 bulan itu sama, sebesar 1 juta rupiah. Seperti itu. Sama, ingat ya, bunganya yang berbeda, angsuran pokoknya sama. Oke, yang ketiga adalah angsuran kredit bulan ke-1. Karena ini kan nyari angsuran kreditnya yang bulan ke-1 ya. Caranya adalah angsuran pokok 1 juta ya, ditambah dengan bunga bulan ke-1 yang tadi sudah dihitung, ini yang poin A, ketemu 120.000. Berarti Tuan Excel membayar angsuran kreditnya bulan pertama itu adalah 1.120.000. Ingat, ini nanti untuk bulan berikutnya sudah berbeda karena bunganya berbeda. Dan bunganya tadi saya sudah bilang, bunganya adalah menurun. Jadi sudah dipastikan bunga untuk bulan kedua tidak 120 lagi, tapi lebih rendah dari 120.000. Lebih jelasnya saya akan memberikan penjelasan lewat tabel. Oke. Ini tabelnya, jadwal angsuran Excel dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Tadi kan saya sudah bilang angsuran pokoknya sama karena ketemu di sini 1 juta rupiah. Jadi angsuran pokoknya mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-12 sama, 1 juta rupiah. Tapi untuk bunganya itu berbeda. Tadi saya masukkan ya, untuk bunganya Excel yang pertama itu ketemu 120.000, sudah saya masukkan di sini 120.000. Berarti jumlah angsuran bulan pertama itu adalah 1 juta ditambah dengan 120.000. Jadi ketemu 1.120.000. Oke. Untuk angsuran kedua, karena tadi kan sudah diangsur, pertama tuh 1 juta. Jadi saldonya untuk bulan kedua itu jadi 11 juta. Karena sudah dikurangi 1 juta. 12 juta dikurangi 1 juta ketemu 11 juta. Untuk ngitung bunga bulan kedua itu adalah tadi kan apa? Sisa saldo di bulan kedua. Berarti 11 juta. 11 juta dikali dengan bunga. Bunganya tadi berapa? 12% dibagi 12. Itu ketemu 110.000 rupiah. 110.000 rupiah ini. Ketemu 110.000 rupiah, ditulis di sini 110.000 rupiah. Berarti jumlah angsuran untuk yang bulan kedua itu adalah 1 juta ditambah 110.000 rupiah. Berarti ketemu 1.110.000 rupiah. Maaf ya, ini salah. 1.110.000 rupiah. Begitu seterusnya. Untuk bunga bulan ketiga berarti ini kan sudah dibayar 1 juta. Ya, berarti untuk angsuran bulan ketiga tinggal 10 juta. 10 juta dikali 12%
dibagi 12 ketemu 100.000 rupiah. Berarti untuk angsuran bulan ketiga di sini bunganya adalah 100.000 rupiah. Jumlah angsurannya bulan ketiga adalah 1 juta ditambah dengan 100.000 rupiah. Jadi 1.100.000 rupiah. Begitu seterusnya sampai terakhir. Intinya jumlah angsurannya mesti berbeda karena angsuran bunganya juga berbeda dan menurun. Saya ingatkan menurun. Oke, ini tadi sudah saya hitung dan ini bisa kalian lihat bahwa semakin menurun. Awalnya 120, terakhir jadi 10.000 untuk angsuran ke-12. Sebenarnya bisa ditandai, Rek. Kalau kalian sudah tahu turunnya itu ketemu 10.000, berarti turunnya sama. Dari bulan ke bulan itu 10.000 sama. Jadi kalau misalkan nanti kalian menghitung turunnya itu 20.000, berarti seluruh sampai ke bawah itu juga turunnya 20.000 seperti itu. Jadi ini totalnya yang dibayar oleh Tuan Excel adalah 12.780.000 dengan angsuran pokoknya atau pinjaman pokoknya plafonnya 12 juta, bunga total bunganya ketemu 780.000 rupiah. Oke. Segitu dulu penjelasannya. Tolong kalau ada pertanyaan segera tanya ke saya. Ya, kalau nanti saya akan kasih latihan soal, kalian paham apa enggak? Sampai ketemu di penjelasan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.